pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya merasa sangat terhormat karena pada pagi hari ini saya bisa mengundang dan juga berbincang langsung dengan salah satu narasumber yang luar biasa dan juga seorang pemimpin yang kita kenal di kampus kita tercinta. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Ketua STIMIK Palangkaraya, Ibu Insinyur Haja Siti Mariama MM. Mohon izin, selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga. Luar biasa Ibu. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kesediaannya dan meluangkan waktu hadir ke podcast ini dalam membersamai kami sebagai narasumber pada pagi hari ini Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, tapi agak ada batuk sedikit. Iya. Ya, tapi sudah mending. Ya. Siap Ibu, baik, luar biasa. Berhubung dengan podcast ini ya Bu, saya ingin mengetahui apa saja yang menjadi latar belakang dan juga motivasi sehingga podcast ini dibentuk dan terbentuk Bu. Ini dibentuk mungkin beberapa bulan lalu ya. Siap. Ya tentunya yang pertama kita itu kan dengan adanya perkembangan teknologi ya. Ada perkembangan teknologi komunikasi yang semakin meningkat ya. Dibentuknya berawal dari situ dan kita sebagai perguruan tinggi kan harus mengikuti dan juga ini mengakomodir dari keinginan kawan-kawan yang ada di STIMIK kita ini. Nah, selain itu yang melatar belakangi terbentuknya podcast ini tentunya kita juga ingin mengikuti tren yang ada saat ini karena dengan adanya podcast ini tentunya kita itu sebagai perguruan tinggi kan dituntut untuk hadir di ruang-ruang digital ya. Siap. Di ruang-ruang digital ya tentunya dengan adanya podcast ini akan membantu kita menyampaikan informasi kepada masyarakat, kepada mahasiswa dan juga dosen. Kemudian selain itu juga karena kita butuh juga menambah kreativitas mahasiswa sehingga dengan adanya podcast ini merupakan sebagai sarana mereka untuk berkreasi. Tentunya seperti itu dan tentunya dengan adanya podcast juga nantinya kan di mana-mana ada ya sekarang sudah enggak perguruan tinggi, enggak kantor, semua sepertinya ada untuk penyampaian informasi yang jelas seperti itu. Jadi di sini menurut pandangan Ibu, tujuan utama dalam dibentuknya podcast ini kepada seluruh mahasiswa STIMIK Palangkaraya dan juga Sivitas Akademika Palangkaraya itu apa ya Bu? Apa itu tadi Tujuan utama. Tujuannya? Iya betul. Ya tentunya kita itu menjadi sarana berbagai ilmu yang penting itu ya. Iya. Menambah wawasan, menjadi sarana untuk menambah wawasan, pengalaman. Ya tentunya seluruh sivitas akademika ya, baik dosen, mahasiswa, kemudian alumni. Karena dengan adanya podcast ini kan kita bisa saling komunikasi ya. Kita bisa menyebarkan informasi yang tadi sudah saya katakan yang melatar belakangi bahwa kita itu perlu menyebarkan informasi melalui media digital yang saat ini sedang tren ya. Mungkin dan selanjutnya akan terus berkembang. Dan juga sebagai ruang kolaborasi untuk mengembangkan kemampuan komunikasi publik mahasiswa. Itu ya tentunya. Kurang lebih itulah. Baik. Jadi dari Ibu sendiri apa manfaat yang Ibu harapkan dapat dirasakan langsung melalui podcast ini kepada seluruh mahasiswa STIMIK Palangkaraya, Bu? Ya. Ya, tentunya kalau manfaatnya banyak sekali ya manfaatnya. Karena kita itu kan yang tadi sudah saya katakan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi kita itu perlu komunikasi dengan dunia luar. Nah, manfaatnya tadi juga sudah saya singgung sedikit bahwa tujuannya untuk menambah kreativitas mahasiswa, menciptakan kreativitas untuk komunikasi dengan dunia luar, dengan alumni, kan diharapkan seperti itu. Jadi ya tentunya dengan adanya podcast ini akan membawa manfaat yang luar biasa kepada kita semua. Selain itu juga bisa menambah
menambah citra dari perguruan tinggi ya, karena kan dengan adanya podcast ini kan kita itu menginformasikan keadaan dari perguruan tinggi itu kepada masyarakat, apa-apa yang terjadi di dalam perguruan tinggi itu, kemudian kegiatan apa yang dilakukan itu masyarakat jadi tahu, sehingga manfaat yang diperoleh tentunya citra perguruan tinggi akan meningkat, yang terutama itu. Terus Baik, kemudian bagi mahasiswa itu sendiri kan kita punya namanya Civitas Akademika, itu kan ada dosen mahasiswa gitu ya. Nah ya baik. Dosen mahasiswa, kemudian muncullah alumni kan gitu. Betul ya. Sebagai sarana komunikasi antara mungkin perguruan tinggi dengan mahasiswa, perguruan tinggi dengan dosen, perguruan tinggi dengan alumni, karena walau bagaimanapun alumni itu juga perlu tahu apa sih kegiatannya yang tempat kuliah saya dulu, mungkin gitu. Nah, dengan adanya podcast ini ya tentunya manfaatnya yang pertama sarana komunikasi, menambah kreativitas mahasiswa, terus meningkatkan citra perguruan tinggi. Diharapkan seperti itu. Baik. Jadi jika kita berbicara jangka panjang terhadap berjalannya podcast ini ya Bu, dari Ibu sendiri apa saja yang Ibu harapkan terhadap podcast ini untuk kedepannya agar podcast ini terus berkembang dan juga memberikan manfaat positif buat semua orang Bu? Harapan saya ke depan tentunya podcast ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, sehingga kan kita itu mahasiswa yang jelas banyak ya dari daerah-daerah ya. Betul Bu. Harapannya mahasiswa juga ikut berperan aktif di dalamnya, kemudian kiranya informasi-informasi apa saja yang perlu disampaikan ke masyarakat bisa tersampaikan, kemudian mahasiswa jangan takut, jangan grogi, jangan takut, jangan grogi untuk masuk ke sini gitu, untuk masuk ke podcast ini, misalnya mau bikin konten apa gitu, atau mau bercerita tentang apa, yaitu harapannya dengan adanya podcast ini bisa mengakomodir semua keinginan mahasiswa tersebut, dan tentunya dengan adanya itu kembali lagi ke citra perguruan tinggi kan gitu ya. Pokoknya semuanya muaranya kan ke perguruan tinggi, karena kita bicaranya adalah perguruan tinggi STIMIK Palangkaraya kan. Betul, begitu. Ya itu harapannya. Jadi di sini harapannya bukan hanya memberikan dampak positif kepada mahasiswa STIMIK, tapi juga di luar masyarakat umum ya. Masyarakat umum, karena kalau masyarakat umum itu tahu tentang perguruan tinggi, walau bagaimanapun kita itu perlu menginformasikan aktivitas kita kepada masyarakat ya. Dengan masyarakat tahu, dia akan percaya kepada kita semua bahwa STIMIK ini punya aktivitas yang positif. Seperti itu, punya mahasiswa yang kreatif gitu. Baik Ibu, luar biasa. Sebagai penutup nih Bu, dari Ibu sendiri apa ada pesan kesan atau motivasi terhadap seluruh mahasiswa STIMIK Palangkaraya Ibu? Ya? Siap. Ya tentunya ada ya, saya itu selalu ingin mahasiswanya itu baik. Yang pertama itu kalau supaya mahasiswanya itu atau lulusannya itu baik, bermanfaat, itu yang pertama mahasiswa itu harus punya integritas. Siap. Itu sekarang kan sudah tren ya, setiap orang harus berintegritas. Iya, betul. Jadi integritas itu adalah keselarasan antara pikiran dan perbuatan kan begitu ya. Pikiran, perbuatan, hati dan lisan dan hati itu selaras. Artinya kalau kita itu sudah punya integritas, maka nanti akan terbangun perbuatan kita itu ya punya nilai, punya moral, punya etika, sehingga dengan berintegritas juga akan memunculkan disiplin, tanggung jawab kan gitu. Mahasiswa harus disiplin, karena untuk membentuk karakter seseorang itu ya untuk jalan menuju sukses itu kan harus disiplin. Terus kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tidak hanya kepada orang lain, tetapi bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Misalnya pada saat kuliah dia harus masuk, pada saat diberi tugas harus dikerjakan, itu namanya tanggung jawab. Yang pertama integritas, kemudian yang kedua mahasiswa itu harus punya mimpi. Ya toh? Betul. Kalau nggak punya mimpi, mimpi itu kan kalau di dalam suatu organisasi kan sama dengan visi. Iya, bagaimana kita mencapai mimpi itu? Nah, mimpilah setinggi langit kan gitu ya. Betul Bu. Tapi jangan lupa juga berkreasi secara
produktif kan gitu. Jangan sok sibuk, jadi mahasiswa itu sok sibuk pegang buku besar-besar tapi nggak punya mimpi. Jadi dengan mimpi itu bagaimana kita itu akan mengejar mimpi kita, tentunya dengan beberapa perbuatan ya, perbuatan yang positif. Kemudian yang ketiga itu kan sekarang ini kan selalu lingkungan itu selalu berubah, teknologi juga berubah, maka jadilah mahasiswa yang adaptif dan inovatif. Jadi mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Kalau saat ini mungkin kalau saya itu menjadi dosen kan dari tahun 96. Sekarang sudah mungkin berapa tahun nih? 30 tahun. 30 tahun ya. 30 tahun menjadi dosen ini, setiap periode tertentu kan akan berbeda-beda cara saya mengajar, perilaku mahasiswa akan berbeda-beda. Maka kalau nanti mahasiswa itu terbiasa adaptif, kemudian menciptakan suatu inovasi, kalau dia mampu menyesuaikan diri, tentunya dia itu akan mampu untuk mengeluarkan ide-idenya. Tapi kalau tidak bisa menyesuaikan diri, sulit untuk memunculkan ide-idenya tersebut. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, harus membangun jaringan. Baik, Bu. Membangun jaringan sesama teman, kemudian dengan dosen, dengan institusi juga. Karena kalau tidak seperti itu, tidak membangun jaringan dengan orang lain, nanti pada saat mahasiswa itu sudah menjadi lulusan, dia akan sulit berkomunikasi dengan orang, juga akan sulit. Kemudian dia akan mencari pekerjaan karena tidak terbiasa membangun jaringan dengan temannya atau dengan lingkungannya, maka dia juga akan sulit. Karena jaringan itu penting untuk kesuksesan kita. Betul, Bu. Dan yang terakhir tentunya jangan lupa kita itu beribadah. Karena segala usaha yang sudah kita lakukan, kita sudah disiplin, kita sudah berusaha, kita sudah kreasi, kita sudah mampu menyesuaikan diri. Langkah terakhir adalah serahkan semua kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semua usaha kita itu tanpa campur tangan, tidak ada yang tanpa campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi baik. itu agama apapun, suku apapun harus beribadah, karena ibadah itu penting. Banyak orang yang pinter, tapi yang sukses adalah pilihan Allah kan gitu, pilihan betul. Tuhan yang Betul. sukses. Ya, jadi mungkin biasa-biasa saja, perguruan tingginya biasa-biasa saja, tapi selalu dekat dengan Tuhan, maka insya Allah itu nanti yang akan menolong kita di dunia maupun di akhirat. Luar biasa, Ibu, pesan dan kesannya semoga jadi inspirasi dan juga motivasi terhadap semua yang menonton, Bu. Iya. Dan itu adalah pertanyaan terakhir, Ibu. Saya mengucapkan terima kasih atas keluangan waktunya dan juga motivasi dan juga pesan kesan yang sudah Ibu berikan. Semoga kita bertemu di lain waktu ya, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Terima juga. kasih, Bu. Assalamualakum. Selamat pagi semua, selamat datang kembali di podcast Timik Palangkaraya. Yang pertama tadi kita sudah kedatangan suatu tamu spesial, yaitu Ibu Ketua Timik Palangkaraya. Dan sekarang kita kedatangan tamu yang tidak kalah spesial, yaitu Ibu Wakil Ketua 2, Ibu Dr. Maura Widianingsih, Eskom MCS. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Luar biasa, semangat ya, Bu, pada pagi hari ini. Harus dong. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik ya. Baik Ya, dan luar sehat. biasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih Ibu sudah berkenan hadir pada podcast dan menjadi narasumber pada hari ini, Ibu. Siap. Jadi yang ingin pertama-tama saya tanyakan, Ibu, menyangkut podcast yang sudah berjalan ini, dari pandangan Ibu sendiri, apa saja manfaat yang bisa dirasakan oleh seluruh mahasiswa STIMIK dengan adanya podcast ini, Bu? Oke. Langsung ya. Ya, Ya, silakan. harapan kami sih sebenarnya manfaat dari kegiatan podcast ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, Baik. kemudian meningkatkan wawasan dalam bidang teknologi informasi dan pendidikan, meningkatkan kemampuan komunikasi dan soft skill, serta mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk mencapai tujuan akademis dan profesional. Intinya begitu. Kemudian manfaat yang lainnya harapannya podcast ini dapat menjadi platform untuk mempromosikan kegiatan dan aktivitas serta prestasi mahasiswa dalam meningkatkan citra STIMIK Palangkaraya itu sendiri.
Baik. Gitu. Jadi begitu banyak manfaat yang bisa mahasiswa rasakan ya Bu. Iya. Karena kebetulan podcast ini juga sebagai media penyuaraan suara mahasiswa. Jadi mungkin banyak manfaat yang bisa mahasiswa STIMIK rasakan dengan Harusnya adanya begitu. podcast ini. Ya. Baik Bu. Jadi di podcast ini ada 5 kegiatan atau 5 tema. Iya. Setahu saya seperti ngopi bar, STIMIK Talk gitu ya Bu. Iya. Saya izin bertanya nih Bu, apa Iya. saja kelima tema yang ada pada podcast ini? Oke, ini sedikit buka KPN ya. Baik, ada 5 kegiatan. Yang pertama adalah STIMIK Talk. Ya, STIMIK baik. Talk ini adalah program khusus untuk membahas suatu topik yang spesifik secara formal dengan mengundang narasumber yang ahli di bidang teknologi informasi. Iya, baik, Bu. Kemudian konsep dari program ini sebenarnya bisa dalam bentuk webinar atau seminar online atau workshop online dan sebagainya. Ya, baik. Nah, itu untuk STIMIK Talk. Kemudian program yang kedua yaitu Login STIMIK. Ya, program ini dikemas secara santai, khususnya membahas mengenai penerimaan mahasiswa baru dari mulai setahap pendaftaran, kemudian teknik atau tata cara pendaftaran hingga lulus seleksi hingga pengumuman. Begitu. Nah, biasanya narasumbernya berasal dari tim promosi PMP dan tim PMP itu sendiri. Baik, Bu. Kemudian dilanjutkan dengan program yang ketiga yaitu Ngopi Bar ya, atau istilahnya ngobrol ilmu bareng STIMIK Palangkaraya. Nah, program ini membahas topik tentang keilmuan, wawasan dan pengalaman yang mengambil inspirasi dari berbagai sumber keilmuan. Nah, kemudian program ini dikemas secara santai sebenarnya ya. Nah, narasumbernya dapat berasal dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa yang berprestasi ya. Bukan berarti STIMIK tanpa mahasiswa yang berprestasi. Prestasi Iya. luar biasa, termasuk juga tenaga kependidikan maupun dosen. Nah, kemudian para alumni juga yang punya banyak prestasi itu bisa diundang ke sini. Kemudian kewirausahaan atau bidang wirausaha dan sosok-sosok inspiratif lainnya yang bisa dikemas dalam Ngopi Bar. Itu Baik. program yang ketiga. Lanjutkan program yang keempat, program yang ketiga ya, yaitu Suara Mahasiswa. Nah, suara program mahasiswa ini itu akan dikemas juga secara santai dan formal. Dan di sini dia akan di program ini akan memberikan ruang bagi organisasi kemahasiswaan. Tujuannya untuk menginspirasi atau mengekspresikan peranan mahasiswa yang tergabung dalam Ormawa secara positif untuk istilahnya berbagi sharing pengalaman bagaimana organisasi tersebut itu berkembang atau langkah-langkah atau tahapan yang perlu diketahui oleh lingkungan internal STIMIK itu sendiri. Dan itu perlu ya, selama ini kan kegiatan kemahasiswaan itu kurang bisa dikenal. Dalamnya mau berkembang bagaimana, tujuan pencapaiannya bersama itu bagaimana. Nah, itu perlu diwadahi untuk menyampaikan itu semua. Siap, Bu. Baik. Oke. Yang terakhir nih, yang program kelima yaitu PJK atau kepanjangannya Podcast Jam Kosong. Wah, ini keren ya. Podcast Jam Kosong ini bisa durasi waktunya itu bisa tidak ditentukan dan itu tergantung dari kesepakatan nanti. Nah, program ini dikemas secara santai dan terbuka, terbatas ya. Artinya tetap dikemas dalam ruang lingkup yang baik gitu ya di podcast ini. Nah, biasanya program ini akan memberikan ruang kepada seluruh mahasiswa dalam mengekspresikan diri dengan berbagai cerita yang menarik, cerita yang menginspirasi, memotivasi. Tujuannya juga untuk menghibur ya. Kita butuh hiburan ya untuk hal itu. Nah, karena mahasiswa itu tidak hanya pandai di segi keilmuan, mungkin ada kita memberikan peluang mahasiswa yang mampu memberikan motivasi dan hiburan. Di sinilah wadahnya gitu. Tidak hanya mahasiswa, saya rasa mungkin bisa narasumber lain. Betul, begitu Bu. ya. Ya. Oke, itu sementara 5 program yang bisa dikemas dalam podcast. Baik. Jadi di sini podcast STIMIK Palangkaraya bukan hanya menjadi wadah inspirasi dan juga penyuaraan, tetapi juga sebagai hiburan untuk masyarakat kampusnya begitu ya, Bu. Iya. Luar biasa. Jadi setahu saya Ibu ini juga berada di bidang kemahasiswaan ya, Bu. Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan di dalam bidang kemahasiswaan itu apa saja yang dilakukan dan kegiatan apa saja di dalamnya, Ibu? Baik.
Di bidang kami sendiri ya, itu kemahasiswaan itu cakupannya adalah segala sesuatu yang sebenarnya kita butuh sinergi juga untuk bidang pendidikan ya, di wakil ketua 1. Tetap kita tidak lepas dari koordinasi. Nah, bidang kemahasiswaan itu sebenarnya cakupannya sangat banyak, karena tidak hanya di bidang ibu, tidak hanya bidang kemahasiswaan, namun juga bidang kerjasama. Nah ini loh, 2 bidang ini saling mendukung. Itu pertama bisa berkaitan dengan semua aspek antara dosen dengan mahasiswa. Itu nggak lepas dari itu semua, karena kita di sini dituntut untuk memberikan laporan berkaitan dengan perkembangan mahasiswa, termasuk prestasi yang harus kita sampaikan ke pihak Kemendikbudristek, dan itu akan mempengaruhi dengan akreditasi kampus kita. Nah, makanya diharapkan semua mahasiswa itu berperan aktif lah dalam meningkatkan kemampuan dari citra STIMIK Palangkaraya itu sendiri ya, dari waktu ke waktu. Asyik, Gitu. luar biasa. Iya, terus bidang kerjasama itulah yang mewadahi hubungan kerjasama yang terlibat, baik itu mungkin mengenai masalah SKPI ya, ataupun kerjasama penelitian dan pengabdian, termasuk Tridharma tadi. Jadi kerjasama itu mencakup itu semua, dan itu juga harus dilaporkan ke Kemendikbudristek. Dan itu berkaitan dari bagian untuk penilaian akreditasi gitu Ya, ya. baik. Ya, baik Ibu. Pokoknya semua aktivitas kemahasiswaan itu kita kelola. Ya. Ya. Luar biasa sekali Ibu. Mm-mm. Jadi kembali lagi berbicara tentang podcast ini ya Bu. Ya. Untuk jangka panjang podcast ini dari Ibu sendiri, apa yang Ibu harapkan agar podcast ini terus berkembang, berjalan dan juga memberikan manfaat positif Bu bagi seluruh masyarakat dan juga penonton masyarakat yang ada di kampus seperti mahasiswa dan juga Sivitas STIMIK Palangkaraya. Oke. Secara khusus sih harapan dari podcast ini adalah berkembang. Ya, betul. Seperti yang disampaikan tadi ya, Iya Bu. menjadi platform yang lebih baik, dapat berbagi informasi dan inspirasi, serta dapat memotivasi dalam meningkatkan citra STIMIK Palangkaraya sebagai institusi pendidikan yang berkualitas. Itu secara umum. Kemudian harapannya juga karena kita sudah memulai dengan sarana prasarana, harapannya juga semakin dari waktu ke waktu kita itu pasti ada reshuffle dari kemahasiswaan ya, seperti hanya Yedida ya, itu pembawa acara yang pertama. Mungkin harapan ke depan ada Yedida yang berikutnya, ada Yedida yang kedua, ketiga, untuk lebih mewadahi podcast ini berjalan. Jadi harus ada tim khusus yang regenerasi, sehingga setiap waktu kita punya sumbangsih utama bagi masyarakat yang memang membutuhkan informasi, tidak hanya dunia teknologi informasi, pendidikan, dan bahkan mengenal STIMIK itu sendiri itu sebagai perguruan tinggi yang bagaimana. Harus yang friendly ya, yang masyarakatnya sudah siap pakai, lulusannya siap pakai untuk terjun di dunia pekerjaan ya, ataupun wirausaha di tengah masyarakat. Kedepannya kan podcast intinya larinya atau hilirisasinya ke sana ya, gitu. Itu ya yang dapat Ibu sampaikan dari harapan podcast ini berjalan. Baik. Jika tadi berbicara tentang harapan podcast ke depannya, dari Ibu sendiri harapan untuk aktivitas di kampus seperti UKM dan juga organisasi lain sebagai bidang kemahasiswaan itu apa Ibu agar terus berkembang, dan juga bagaimana cara mahasiswa ini agar aktif dalam aktivitas kampus? Begitu ya. Gitu. Harapannya ke depan kita menginginkan yang lebih baik ya, akreditasi lebih baik. Kemudian peluang-peluang itu jangan sampai diabaikan oleh mahasiswa, karena tawaran-tawaran dari Kemendikbudristek itu begitu sangat banyak. Kadang kalau kita berseliweran gitu ya, baik itu penawaran beasiswa, studi lanjut, atau penawaran magang, penawaran macam seperti pelatihan gratis dan sebagainya, itu yang harus mahasiswa sendiri yang aktif juga untuk tidak lepas melihat peluang-peluang tersebut, karena itu juga salah satu kontribusi buat perkembangan STIMIK Palangkaraya ya. Betul. Nah itu juga faktornya kembali ke mahasiswa itu sendiri, berani mencoba atau tidak ya, berani
berani melakukan sesuatu atau tidak gitu loh. Kita nggak bisa melihat kesulitan ke depan itu bagaimana, karena itu juga tantangan kami sebagai civitas akademik. Kan civitas akademik itu tidak hanya mahasiswa, dosen, ya, Betul, Bu. terus tenaga pendidikan, itu support nggak dari semua aktivitas yang berjalan, Iya, gitu ya. Semoga lebih baik, harapannya lebih baik. betul. Ya, mengingat STIMIK Palangkaraya itu adalah perguruan tinggi di bidang komputer yang pertama kali berdiri, ya ibaratnya perguruan STIMIK yang paling tua ya untuk bidang informatika, ini harusnya up to date setiap waktu, ya. Ya, Iya. betul, luar biasa. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir nih, Bu. Ya, baik. Saya ingin Ibu memberikan kesan pesan dan juga motivasi terhadap seluruh mahasiswa dan juga mahasiswa STIMIK Palangkaraya. Mohon izin boleh sambil melihat kamera. Oke, siap. Ya. Harapan Ibu dengan untuk mahasiswa STIMIK Palangkaraya adalah teruslah berinovasi, berkreativitas, dan meningkatkan kemampuan diri serta soft skill apapun untuk mencapai tujuan akademis dan profesionalisme. Ya, jangan pernah takut untuk mencoba, mengambil risiko, baik itu gagal atau berhasilnya, karena itu adalah bagian dari proses belajar dan berkembang dalam meningkatkan kemampuan, soft skill, dan profesionalisme diri. Itu saja. Baik, luar biasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih Ibu atas semua pesan kesan, motivasi, dan juga pengetahuan yang telah Ibu berikan di dalam podcast ini sebagai narasumber. Saya juga berterima kasih Ibu sudah meluangkan waktu dan berkenan hadir dalam podcast pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, luar biasa episode podcast kita pada hari ini. Kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Ketua STIMIK Palangkaraya dan juga ada Ibu Wakil Ketua 2 STIMIK Palangkaraya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi motivasi dan juga inspirasi bagi semua yang menonton. Saya Yedidah Habila Kartika Harta sebagai host, pamit undur diri. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah.